pamit sampai di sini aja nganterinnya. Siap, siap. Nggak bisa nganterin sampai sana, cuma kalian harus hati-hati aja. Siap, Pak. Beberapa sosok yang telah ditemukan Den Ananda membuat Pak Indra seakan ketakutan untuk memberitahu sosok penguasa yang ada di sini. Sebetulnya ada suatu hal yang bikin aku penasaran nih Kak Den. Karena tadi pas kita ketemu sama sosok besar di dekat toren air itu, kakak bilang ada kekuatan yang jauh lebih besar dari ini. Iya, kembali lagi Tasya. Sosok yang tadi kita lihat di yang sosok laki-laki itu bukan sosok yang paling kuat. Tapi melainkan emang sosok yang biasa, emang penghuni bukit aja sih kayak gitu. Nah, saya masih belum ketemu sosok yang paling kuat itu ada di mana. Mungkin kita sambil jalan kali ya. Boleh sambil kita ke sebelah sana mungkin. Tim kembali melanjutkan penelusuran demi menguak informasi tentang sosok Memedi atau ada sosok lain yang menjadi penguasa sehingga meneror warga sekitar. Nggak tahu kenapa Tasya ya. Iya Kak. Saya kayak mendapatkan suatu sinyal. Maksudnya sinyal yang bisa kita bilang kayak ada yang ketanam atau sesuatu yang ketanam di Kenapa Kak? di wilayah sana sih, tapi masih belum ketahuan nih apaan. Setelah itu aku denger dan juga Kak Den denger ada suara gemercik air yang cukup deras atau cukup besar. Kita coba untuk cari sumber airnya dan ternyata ada sebuah sungai yang sangat besar sekali. Hati-hati. Sebuah aliran sungai. Kakak dapat vision sesuatu mungkin di sini? Wow. Ya Tasya, di sungai ini dulunya sempat ada suatu kejadian hanyutnya minibus yang sampai ke wilayah sungai ini. Ya kalau mobil hanyut itu dari daerah BBC Cipayung. Sekitar itu dia banjir, ke bawah arus ke kali, sampai hancur, sampai di Gadok, di bawah deket batu. Tahu ya memang waktu itu sempat rame cerita banget, ada minibus. Kecelakaan. Walaupun tidak ada yang meninggal lah ya, tapi bangkainya itu minibus kesangkut di sebelah sana. Jadi kesangkut di batu gede gitu Tasya. Oke. Nah, di segi lain Kenapa Kak? Tim menemukan fakta baru di mana di lokasi ini pernah terjadi peristiwa kecelakaan. Namun tidak berselang waktu lama dan Ananda kembali dikejutkan dengan sebuah energi besar dan menuntunnya ke sebuah batu. belum masuk. Kenapa Kak? Ada yang Kakak rasa mungkin di sini? Jadi Kak Den di sini dapat sebuah sinyal atau merasa ada sesuatu yang mungkin ada di dalam batu ini, tapi kita akan coba lebih lihat secara jelas. Kak Den lagi coba untuk berkomunikasi. Iya Tasya. Iya Kak Den, apa yang Di batu ini, di bawah batu ini ada suatu benda. Bentuknya itu kayak batu kecil. Oke. Tapi itu mempunyai efek yang sangat, bisa kita bilang sangat dahsyat sekali efeknya itu batu. Nah, ini batu sudah lama ada di wilayah ini. Oke, jadi batu ini memang sengaja ditanam di sini atau seperti apa? Jadi batu ini sudah ada yang mempunyai si tokoh itu zaman dulunya di wilayah ini Tasya. Jadi batu ini tidak bisa diambil dan saya pun tadi mencoba untuk mewujudkan tuh batu tidak dibolehkan sama si makhluk ini. Oke, Nah makhluknya ini sosoknya itu adalah sosok seperti apa Kak yang menjaga batu ini lebih tepatnya? Sosok ini adalah sosok kakek tua. Dia menjaga di batu yang gede itu Tasya. Oke. Coba saya ajak komunikasi. Boleh. Jadi ada sosok kakek tua di situ ya. Kak Den lagi coba untuk komunikasi sama sosok yang ada di sini. Sosok kakek ini dengan pakaian hitam-hitam, celana pangsi hitam dan baju koko hitam, dan menggunakan udeng-udeng adat Sunda. Oke. Walaupun dia tidak ada jenggotnya, bahkan kumisnya, hanya mukanya polos, tapi sangat bijak sekali. Dia itu salah satu tokoh atau sesepuh di wilayah Gadok ini. Dia tidak mau menyebutkan namanya,
takut disalahgunakan. Nah, dia bilang, saya sudah lama di sini dan ini menjadi bukan petilasan, jadi sebagai langkah dia menuju ujung sungai sana sampai ke sana. Kayak gitu. Jadi semacam penjaga di tempat ini ya? Ya, sebagai salah satu yang paling dituakan lah. Oke. Tapi dia tidak mengganggu sama sekali, melainkan dia hanya menjaga batu ini supaya tidak disalahgunakan jika ada yang bisa mengambil hal itu. Tasya, tapi segi lain, Kenapa kak? Ada yang kakak rasain mungkin? kamu tunggu sini dulu, Tasya. Kenapa kak? Oh ini medannya agak susah nih Tim. Nah, itu ada lubang. Awas, awas. Wow. Oke, di situ Tuh. ada lubang. Lubang itu ada makhluk yang kita bisa bilang sosok penjelmaan suatu ikan yang di kepalanya itu mempunyai mahkota emas. Di kali itu memang ada sejenis ikan emas tapi pakai mahkota. Hei, saya nggak bisa ke sana. Saya nggak bisa ke sana. Oh, maksudnya mau Kak, tes, itu kenceng banget dan kakak lihat nggak sih? Harusnya Tim denger sih suara kan itu kenceng banget. Seperti ada sesuatu yang dia terlempar ke situ. menjelma menjadi wanita. Menjadi wanita dengan bisa kita bilang kayak kalau di dongeng itu kakinya itu kayak duyung. Duyung mempunyai mahkota juga. Dia pindah ke situ. Dari lubang itu dia pindah ke batu itu. Hai, kamu tunggu sini dulu, Tasya. Oke. Hei, hati-hati. Hai, sini. Ada lagi coba untuk ajak Eh, sosoknya ke sini. sini. Hati-hati soalnya batunya Sini. benar-benar kecil dan licin. Sini. Ada sosok menyerupai ikan. Wow. Sini. Ya. Tasya, hati-hati. Iya kak. Udah, kamu situ aja. Oke. Jadi ini makhluk sudah lama ada di sungai ini. Sudah lama, bahkan dia suka muncul hanya di waktu-waktu tertentu. Seperti apa kak? Jadi pada saat pemancing di jam Aku lihat sekelebatan bayangan tadi kak. 5 di sungai ini masih ada pemancing, dan di Kamis Kliwon itu dia suka muncul. Bukan Jumat Kliwon, melainkan Kamis Kliwon. Pernah ketemu waktu di Kali Ciesek ya. Waktu saya itu memancing, terus jala ikan malam-malam. Nah, larinya ke sini, berbentuk matanya yang merah. Kap dia menghilang. Oke, jadi dia sering menjelma menjadi ikan Ya, yang dipikir akan ditangkap oleh pemancing. betul. Di sini aku penasaran ya, biasanya air itu identik dengan adanya sumber kehidupan atau hal yang positif. Betul banget. Tapi kenapa justru dia, atau maaf, ada sosok seperti siluman yang menempati sungai ini? Ya, jadi siluman ini kita bisa bilang negatif sih tidak, Oke. tapi lebih ke segi positif. Kenapa bisa saya bilang ke segi positif? Dia ada hubungannya dengan batu yang tadi kita di awal kita temukan itu, Tasya. Jadi ini penjaga si kakek itu mempunyai suatu dayang atau bisa kita bilang pasangan, Oke. bukan pasangan inti. Nah, inilah dia. Kita coba untuk ke sana. Coba ke sana. Oke, hati-hati. Oke. Selain itu, walaupun di sana masih banyak sosok yang bisa kita bilang jelmaan suatu ikan juga, tapi itu tidak ada kekuatannya, melainkan emang hanya sebagai anak buah si sosok wanita ini. Perempuan ini. Oke, Nah, Kak. Tasya, sosok wanita itu dia masih di sana sih, Tasya. Oke, masih di sebelah. Dia bilang, saya di sini tidak mengganggu, tapi yang suka mengganggu itu ada di atas.